yang suci yang banyak tersebut bisa menjadi najis karena kehadirannya perkara yang batil tersebut. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan sebuah ayat ke-42 daripada surat Al-Baqarah, wa aqimu bil ajrina kita banjir bi as-salat dan salat wa atu bil majr banjir bi az-zakat dan zakat warka'u dan as-salat banjir bi marwaqin halai serta punya orang yang salat sallu tegesa salat banjir bi al-musallin serta punya orang yang salat Muhammadin ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi dan banyak sahabat Muhammad wa nazzala menurun lagi Allah fi ulama'ihim dalam ulamaan kaum besar sekelompok kaum Bani Israel wa kanu man bada ulama yaquluna balika muja ulama li aqrabaihim dan kepunya kerabat terdekat ulama al-muslimina sama memasuki agama Islam untuk tetap namanya tapi ala dini Muhammadin ingat asin agama Muhammad fa innahu maka seorang dina Muhammadin hakun balika sebuah kebenaran. Kemudian lantas setelah itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan ke ayat 43 daripada surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan salat yang lima waktu sekaligus karena pada dasarnya adanya salat tersebut bisa mencegah dari segala macam keburukan dan kejelekan, sehingga disindir di dalam ayat lainnya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sehingga perlu kita tekuni adanya salat yang termasuk salah satu menjadi perintahnya Allah yang Maha Kuasa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menekankan bukan hanya sekedar di salat saja, melainkan wa'atuz zakat, untuk membayar zakat baik bagi para pedagang ataupun yang lainnya, yang mana kesemuanya itu wajib untuk ibadahnya. Warka'ul ma'rawin. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan kembali untuk melakukan rukuk, yakni melakukan salat secara bersama-sama sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya. Karena zaman dahulu kala sebelum Nabi Muhammad, yakni pada era Nabi sebelumnya, salat itu tidak ada rukuknya. Hal tersebut dikutip di dalam sebuah kitab Munir, Tafsir Munir. Di situ dikutip bahwasanya zaman dahulu kala sebelum pada eranya Nabi Muhammad SAW, salat itu tidak ada rukuknya, sehingga di sini dikatakan warka'u ma'arrafiin. Maka setelah kalian menunaikan salat, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya. Di sini apabila kita bahas kembali, jadi musannif itu menafsirinya dengan sebuah pentafsiran sallu ma'al musallin, salatlah bersama orang-orang yang salat. Jadi secara tidak langsung warka'u ma'arrafiin ini adalah merupakan gaya bahasa metafora alias gaya bahasa majazi, atau nama lainnya adalah bahasa sastra. Kenapa di sini dikatakan sebagian saja, namun yang dimaksud adalah keseluruhan, karena ini adalah merupakan sebuah bentuk dan penampakan majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kull. Jadi mengungkapkan sebagian, namun yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Sehingga di sini musannif menafsirnya dengan sebuah penafsiran sallu ma'al musallin. Wa nazzala fi ulama'ihim wa kanu yaquluna li aqrabaihim al-muslimin. Jadi kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ke-43 atau murun nasabil bir. Ayat ke-44 daripada surat Al-Baqarah. Ini karena berkenaan dengan para rahib-rahib sekalangan kelompok kaum Bani Israel, para pendeta-pendeta mereka, para biarawan mereka. Wa kanu yaquluna li aqrabaihim al-muslimin uthbutu ala dini Muhammadin. Yang mana mereka rahib-rahib mereka, para rahib-rahib mereka, para biarawati mereka, para pendeta-pendeta berkata kepada kerabat terdekatnya yang sudah memasuki Islam,
agar mereka tak keluar dari agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad dengan sebuah ungkapan usbutu ala dini Muhammadin, jangan demankan pakunin masuk ke agama Islam, tetaplah di agama Islam, fa innahu hakun, karena sesungguhnya agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad itu memang benar kenyataannya. Hal tersebut dikatakan oleh para rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai bentuk teguran dan cerahan, catatan terhadap mereka para ulama kaum Yahudi tersebut. Apakah yang diturunkan oleh Allah? Yaitu yang berupa ayat atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Atamurun apa nyuruh menjaga bi'anna sadaka barusan bil birri, kenapa melakukan kebagusan bil imani, yakni dengan sebuah keimanan di Muhammadin dan ke Muhammad, wa tansawna banwaqah banjir kapi anfusakum dan kepunya aban banjir kapi tasrubu dan kesadina banjir kapi hadaka anfus pada takmurna maka tak nyuruh banjir kapi hadaka anfus bihi kelapan bil imani bi Muhammadin wa antum berhaladin banjir kapi tasruna banjir kapi alkitab pada kitab Al-Tawrat dan kitab Taurat wa fiha dan paling dalam kitab Taurat al-wa'idu tining esena anjaman ala mukhalafatil qawli angkui orang seapi dari ojan al-amalah dan kegelakonan afala takilun apa tak bisa mikir banjir kapi su'a fi'likum dan kecubaan kelakonan banjir kapi fatarji'una maka sebab bisa insaf banjir kapi bisa abali banjir kapi bisa tobat banjir kapi